Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang bisa menyapa Anda sekali lagi hari ini. Senang kita bisa beribadah bersama-sama secara online. Kita bersyukur kemarin minggu kita bisa berkumpul secara fisik. Dan saya mendorong buat jemaat Tuhan yang tidak hadir tetapi libur, saya mendorong untuk kita bisa berkumpul bersama-sama minggu depan. Hari Minggu kita bisa beribadah secara fisik. Dan saat ini kita akan melakukan ibadah tengah minggu kita secara online. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Kita akan terus belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian bersama-sama. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi selama-lamanya. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih. Sekali lagi, ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, kami mau terus dilingkupi oleh kasih-Mu. Kami buka ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Senang sekali boleh berjumpa dengan jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang ada di Hong Kong, yang ada di Indonesia, dimanapun saudara berada. Saya percaya, kami percaya ya, kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kita lalui hari-hari ini, Tuhan tetap mengasihi saudara dan kami semua di sini. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, seperti yang kita sudah mulai minggu lalu, kita akan membahas banyak pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Minggu lalu kita bertanya ya Pak Jer ya, Pak. Mengapa Tuhan terjadi kehidupan saya, ada masalah-masalah pergumulan dalam kehidupan saya. Amin. Kita percaya, kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Hari ini kita juga bertanya ya, kehidupan kita, kehidupan perjalanan iman kita. Kita bertanya bagaimana saya bisa kembali ke kasih mula-mula. Ya saudara ya Pak Jer ya. Mungkin perjalanan hidup kita, pergumulan ya, asam garam kehidupan kita membentuk kehidupan kita. Dan kita kadang-kadang tanpa kita sadar kita kehilangan kasih mula-mula. Mungkin dengan sengaja juga kita meninggalkan kasih itu. Ya, tetapi hari ini kita akan mengingatkan kita kembali ya.
bagaimana kita bisa kembali, bagaimana kita cek benar nggak saya sudah meninggalkan kasih mula-mula. Nah, kita akan cek hati kita, cek apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita akan belajar firman Tuhan untuk kembali kepada kasih mula-mula. Ya, saudara, Pak Jer, masih ingat ketika pacaran? Masih, Kak. Wah, kasih mula-mula ya Pak Jer ya? Ya, betul. Wah, menggebu gitu ya. Wah, pagi jadi siang, siang jadi malam, malam jadi pagi gitu ya. Itu kasih manusia ya, antara pasangan laki dan perempuan. Orang dunia mengatakan itu ada chemistry. Iya. Atau bahasa gaulnya kena setrum gitu ya Pak Jer ya. Cinta mengalahkan segala-galanya, kasih mengalahkan segala-galanya ya. Kadang-kadang kita lupa orang tua, lupa rumah ya, lupa pekerjaan, lupa sekolah, karena kasih itu begitu hebat. Itu kasih mula-mula. Dalam kehidupan kekristenan Pak Jaya kita masih ingat, semua kalau kita diingatkan, kita masih ingat kasih mula-mula dengan Tuhan itu luar biasa. Iya, Pak. Ya. Betul. Saya ingat Pak Jaya dulu ketika saya sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Tuhan ya, saya ke gereja pada hari Sabtu pagi, saudara. Saya naik sepeda waktu SMP ya, naik sepeda, saya sekolah memang siang, naik sepeda pagi, saya ke gereja, kok gereja belum buka, tutup. Saya ingat, wah ini hari Sabtu, saudara, itu kasih mula-mula ya, chemistry-nya begitu kental kita sama Tuhan, setrum kita begitu dahsyat dengan Tuhan ya. Amin. Tetapi pergumulan hidup, perjalanan kehidupan kita kadang-kadang kita sudah mengendor ya. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Firman Tuhan ini kepada jemaat Efesus. Ayat 5 mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan mengingatkan kita hari ini, saudara, jemaat Tuhan, jemaat ICA, jemaat di gereja pun, dimanapun saudara berada, Tuhan mengingatkan kita sudah jauh dari kasih mula-mula. Ya, bagi kita yang jauh, firman Tuhan mengatakan bertobatlah dan lakukan apa yang semula engkau lakukan. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan cek. Ya, Pak Jar akan dokter ya. Dokter cinta. Cinta kita masih kental nggak sama Tuhan? Banyak hal yang harus kita cek. Ya, dan kita bisa dengan serius menilik hati kita, apakah sungguh-sungguh kita sudah meninggalkan kasih mula-mula itu dengan sengaja atau tanpa sengaja sekalipun, yang pasti kita sudah meninggalkan. Kita ke gereja, kita masih bersekutu dalam kingdom group, dalam cell group, tetapi ada sesuatu yang orang bilang tuh nggak ada chemistry lagi. Sudah tawar Pak ya, Pak Jaya, orang bilang sudah tawar hati. Kita melakukan segala sesuatu tanpa hati ya, tanpa semangat, tanpa zeal gitu ya, tanpa gimana, nggak ada minyaknya lagi. Nah, kita cek saudara, kita cek masing-masing. Saya akan cek diri saya sendiri. Pak Jan mungkin akan membagikan bagaimana kita mencek. Ya, seperti penyakit, segala sesuatunya ada tanda-tandanya. Ada diagnosa yang dikeluarkan atau yang dipahami apa yang terjadi sehingga itu mengarah kepada satu penyakit tertentu. Dan ini mungkin bisa sebagai sebuah tanda-tanda buat kita semua untuk melihat kepada hidup kita seberapa dalam, seberapa besar kadar kasih kita yang mula-mula itu kepada Tuhan. Yang pertama, kita bisa lihat dari prioritas kita. Apakah kita masih memprioritaskan Tuhan atau memprioritaskan kesenangan kita? Apakah kita masih memberikan waktu kepada Tuhan itu dengan sengaja atau kita memberikan yang sisa-sisa? Kita mendahulukan Tuhan atau kita memberikan Tuhan kesekian? Prioritas kita harus dapat kita cek. Apakah hari-hari ini kita masih suka mencari Tuhan? Apakah kita masih dengan sengaja, dengan sebuah keputusan yang bulat untuk memberikan waktu ini untuk Tuhan dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat kerinduan hati kita. Seberapa kita memiliki sebuah kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Apakah kita karena takut, apakah karena sebuah kewajiban kita melakukan sebuah ibadah itu, atau karena kita benar-benar sudah rindu kepada Tuhan.
Yang ketiga, kita bisa melihat dari selera kita, seberapa kita masih punya selera kepada Tuhan. Apakah kita lebih selera untuk menyenangkan diri kita sendiri? Apakah kita lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-teman? Apakah kita lebih suka menghabiskan waktu untuk kesenangan kita, hobi kita? Yang penting saya senang, bukan Tuhan yang senang. Itu juga bisa menjadi tanda-tanda seberapa dalam kasih mula-mula kita. Kalau itu semua sudah lebih mengarah kepada diri kita sendiri, prioritas kita, kerinduan kita, selera kita, bahkan kalau kita memberikan sebuah alasan-alasan banyak hal untuk menghindari Tuhan, itu malah lebih parah. Itu pasti ada yang salah dengan kasih mula-mula kita. Jadi hari ini kita perlulah kita sadari seberapa kita masih memiliki sebuah prioritas, kerinduan, selera, dan adakah alasan-alasan yang kita buat-buat supaya kita tidak ketemu Tuhan. Anda mungkin bisa share kepada kami melalui komen di bawah. Anda bisa beritahu kira-kira apa lagi sih, atau biasanya dulu teman-teman tanda-tandanya apa ketika mengalami sebuah kasih mula-mula yang mulai menurun. Iya Pak Jer ya, apalagi sekarang masa pandemi ya Pak Jer ya. Kegiatan sosial kita berkurang gitu ya. Betul. Terus ibadah kita sudah, memang kita baru memulai ibadah fisik, tapi hampir 4-5 bulan kita ibadah online ya. Itu saudara sendirian saudara ya. Mungkin ada teman juga telepon saudara, mengajak saudara, tapi ya karena pandemi segala sesuatu terbatas. Hati-hati keadaan pandemi, kalau kita tidak menyimaki diri kita, kita akan semakin hari semakin mundur dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mundur dari kita Pak Jer. Tuhan selalu tersedia. Ya, kalau berbicara kasih itu selalu dua pihak kan. Ya, nggak mungkin kita jatuh cinta kepada orang lain tidak jatuh cinta kepada kita, tidak terjadi kasih, ya kan? Tuhan selalu mengasihi saudara dan saya. Dia selalu tersedia, dia selalu jatuh cinta kepada kita karena darah Tuhan, ya kan? Nah, tapi ketika kita meninggalkan Tuhan, kasih kita, keputusan kita sendiri yang menjauh daripada Tuhan. Ya, hari ini kita harap kalau saudara sudah cek tadi ya, kita bisa menggebu lagi, mendekat kepada Tuhan. Ingat saudara, firman Tuhan tadi mengingatkan betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Kalau saudara sudah jatuh dalam, Tuhan tidak meninggalkan saudara karena dia masih mengasihi saudara. Dia kekasih jiwa saudara, kekasih roh saudara. Amin. Ketika kita jatuh sekalipun, seperti firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengajak kita, Tuhan mengatakan bertobatlah. Ya, bertobatlah itu mungkin saya tidak melakukan dosa, tetapi menghindari Tuhan itu sudah dosa. Ya, menolak Tuhan itu sudah dosa. Ya, tanpa kita sadari, dikatakan bertobatlah. Bertobatlah itu berpaling dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah Pak Jer tadi jelaskan ya. Hobi kita, prioritas kita, ya selera kita yang jauh dari Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan, bertobatlah, berbalik lagi kepada Tuhan, ya. Dan dikatakan bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Ya, ingat saudara ketika jatuh cinta mula-mula Pak Jer kepada Tuhan, ya. Ingat itu, lakukan semuanya itu. Mungkin saudara itu berdoa, berpuasa, rajin ke gereja, rajin sharing, rajin baca firman Tuhan. Lakukan itu lagi, yang semula kita lakukan, kita lakukan. Amin saudara, haleluya. Ada beberapa hal ingin saya bagikan seterusnya ini. Bagaimana kita memiliki lagi, tanda petik. Ya, kita sudah memiliki kasih mula-mula Pak Jer. Bagaimana kita bisa memiliki lagi kasih mula-mula itu? Ya, yang pertama, hidup bagi Kristus. Amin. Ya, kita berkomitmen lagi. Kita katakan hidupku adalah milik Tuhan, seperti dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Amin. Hidup bagi Kristus, saudara. Ingat itu. Mungkin dulu ketika saudara jatuh cinta kepada Tuhan, saudara katakan itu, katakan kepada semua orang, aku hidup, aku bukan aku lagi, tapi Kristus. Nah, kembalikan kasih mula-mula, katakan itu sekali lagi, aku hidup hanya bagi Kristus. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, kita tidak memprioritaskan keduniawian, tidak berkat, tidak segala sesuatu yang kita jadi prioritas, tapi Tuhan yang kita prioritaskan. Ya, kita memang menginginkan berkat Tuhan, tetapi bukan berkat Tuhan yang kita cari, tapi Tuhannya. Bukan gift-nya, tetapi the giver, orang yang memberi, yaitu Tuhan itu sendiri. Seperti yang dikatakan Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, makananku
ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu teladan dari Yesus. Amin. Itu menjadi teladan yang harus kita lakukan. Kita memprioritaskan Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Ya. Yang berikutnya, mensyukuri kasih setia Tuhan. Ya. Mungkin saudara banyak mengalami permasalahan, mungkin yang membawa saudara mengikuti arus emosi saudara, arus perkataan orang, arus dunia, sehingga jauh dari Tuhan. Tetapi ketika saudara mensyukuri kasih kemurahan Tuhan, saudara akan kembali kepada Tuhan. Saudara sedang mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, Engkau selalu beserta aku akan syukuri di dalam segala perkara yang aku lalui. Saudara mensyukuri kasih setia Tuhan. Orang yang memiliki kasih mula-mula, dia selalu akan berkata di dalam Mazmur 118 ayat 1 mengatakan, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Amin, saudara. Hidup bagi Kristus memprioritaskan Tuhan, senantiasa bergairah melayani Tuhan dan mensyukuri kasih setia Tuhan, dan tetap beriman di dalam segala keadaan. Ya, saudara, dalam pelayanan sekalipun kadang-kadang iman kita menjadi turun. Keadaan keluarga, keadaan finansial mempengaruhi kita. Ya, kita yang melayani juga dipengaruhi. Tetapi kita harus tetap beriman di dalam setiap keadaan. Dan ingat saudara dipanggil Tuhan, dikasihi Tuhan dengan sepenuh hati dari Tuhan sendiri, mengorbankan anaknya untuk kita melakukan amanat agung. Ya saudara, kasih mula-mula kita nyatakan untuk mentaati dan menghormati Tuhan, perintah amanat agung. Kita harus mau dipakai Tuhan. Suka tidak suka, keadaan yang menggembirakan atau tidak menggembirakan, mari kita melayani Tuhan, menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, saya harap, kami berharap firman Tuhan ini boleh mengembalikan kasih mula-mula. Ya, saudara boleh kesetrum lagi dengan kasih yang dari Tuhan. Kita akan doakan aliran kasih Tuhan memenuhi saudara sampai melimpah, sehingga orang lain bisa melihat saudara yang dalam keadaan masalah, saudara yang keadaan pergumulan, orang bisa melihat saudara mengasihi Tuhan begitu luar biasa. Ya saudara, firman Tuhan tadi mengajak kita untuk mengingat akan kasih Tuhan, dan kita bertobat, berbalik, dan kemudian kita melakukan apa yang dulu kita lakukan ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan. Mari kita jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Mari kita menggebu-gebu lagi kepada Tuhan. Mari kita bertobat dan mengembalikan prioritas kita melayani Tuhan. Saya dan Pak Jer berdoa buat saudara, hati saudara, roh saudara akan dibakar oleh api Roh Kudus. Semakin hari, bukan semakin turun, bukan semakin jatuh, tetapi naik bagaikan Raja Wali, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Saya harap ini semua boleh menjawab pertanyaan kita, bagaimana kalau saya kehilangan kasih mula-mula. Ya, saudara cek hidup saudara cek kehidupan, kelakuan, tingkah laku, kebiasaan saudara yang berkembang saat ini. Dan saudara, mari kita bertobat, berbalik, dan kita kembali melakukan apa yang pernah kita lakukan dulu. Berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, melayani Tuhan, menolong orang lain. Itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan sebagai anak-anak kerajaan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar. Tuhan, kiranya menguatkan kami, kiranya menginsyafkan kami, sehingga kami ada pertobatan, berbalik, dan kami boleh kembali Tuhan kepada kasih-Mu yang mula-mula. Kami boleh mengikuti Engkau, berkomitmen lagi Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang kami lakukan dulu Tuhan. Ajak kami mengingat bahwa kasih itu masih ada ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, siang dan malam, setiap waktu, setiap apa yang kami katakan, setiap apa yang kami lakukan. Kami begitu mengasihi Engkau. Kami mau hari-hari seperti itu kembali pada kehidupan kami Tuhan, karena kami dipilih, dipanggil, diselamatkan untuk mengasihi dan menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kalau kami dulu melayani, buat kami melayani Engkau lagi Tuhan, dengan komitmen yang baru, dengan hati yang baru Tuhan. Kalau kami boleh dulu bermurah hati menolong orang Tuhan, bawa kami kembali kepada hati yang penuh dengan belas kasihan, menolong, memberi, untuk kami memuliakan Engkau Tuhan. Ketika kami dulu begitu bersemangat Tuhan membaca firman-Mu Tuhan, haus akan firman, haus akan hadirat-Mu Tuhan, kembalikan itu Tuhan bagi kami saat ini Tuhan. Tantang roh dan hati dan jiwa kami Tuhan, jungkir balikan segala sesuatu yang tidak memuliakan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mengembalikan prioritas kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu dan melakukan hal-hal yang membawa kembali kasih mula-mula Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan pandemi ini Tuhan menjauhkan kami daripada Engkau, tetapi justru bawa pandemi masih berlangsung, bawa itu semua Tuhan, untuk kami boleh Tuhan kembali kepada Engkau, menghadap Engkau, dan boleh kembali mengasihi Engkau, mencintai Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap jiwa kami dan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur inilah perintah-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Pikiran kami dan jiwa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan dengan kekuatan kami yang tersisa sekalipun Tuhan, kami ingin mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengasihi Engkau, Engkau akan memberikan kekuatan baru. Engkau memberikan kuasa roh yang lebih dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah sirna, tidak pernah padam, tidak pernah melemah Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak mengasihi seperti kami mengasihi Engkau dulu Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak mengasihi seperti Engkau begitu mengasihi kami senantiasa Tuhan. Bawa setiap jemaat-Mu Tuhan untuk kembali mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Kita mau berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di NTT, NTB, dan bahkan yang ada di Timor Leste, mereka yang mengalami dampak musibah bencana alam. Kita doakan supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong mereka. Kita tahu bahwa begitu banyak korban, kita tahu bahwa banyak mereka yang kehilangan rumah, banyak yang kehilangan pekerjaan. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong mereka semua. Dan ada beberapa kota yang mengalami gempa bumi, Malang dan sekitarnya, kita doakan supaya Tuhan yang menolong. Kita doakan beberapa gereja yang terkena dampak ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang mencukupi pemulihan, perbaikan gedung gereja mereka, bahkan kebutuhan makanan, minuman mereka sehari-hari, biarlah Tuhan yang akan mencukupkan. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat mereka semua yang mengalami musibah ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini bukanlah hal yang mudah untuk melewati bencana ini Tuhan. Banyak hal yang kehilangan Tuhan, banyak hal yang sudah rusak Tuhan, banyak hal yang sudah tidak dapat Tuhan dipakai lagi karena bencana ini. Rumah yang hilang Tuhan, ladang yang rusak Tuhan karena banjir, atau apapun itu namanya ya Tuhan. Hamba mohon supaya Tuhan pulihkan keadaan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan mereka dalam nama Yesus. Bantu Tuhan pemerintah kami yang sedang bekerja memperbaiki atau merelokasi Tuhan, supaya keadaan mereka segera pulih, supaya mereka dapat hidup normal kembali, supaya mereka mengalami perbaikan atau kehidupan yang lebih baik dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, beberapa tempat yang mengalami gempa bumi juga Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan tahu apa yang sedang mereka lewati, Tuhan tahu apa yang sedang mereka hadapi. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat setiap gereja yang terkena dampak ini Tuhan, yang gedung gerejanya rusak, yang peralatan alat musik, sound system, segala sesuatunya rusak, sehingga mereka sulit untuk beribadah Tuhan secara baik. Tuhan yang akan menolong juga Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, mereka harus melewati hal ini. Bukanlah hal yang mudah Tuhan, tapi kami percaya ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang lebih besar, ada Tuhan yang sanggup mencukupkan apapun yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau adalah tabib ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi seorang Papa daripada jemaat Tuhan di Indonesia Tuhan, yang saat ini sakit di bagian organ tubuhnya Tuhan. Dikatakan dokter ada tumor, tapi kami percaya Tuhan Kau dokter di atas segala dokter Tuhan. Kami percaya tiada mustahil bagi Engkau Tuhan, untuk Engkau sembuhkan Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang saat ini sakit Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Kami percaya dengan iman kami bahwa oleh bilur Tuhan kami Yesus, kami sudah disembuhkan. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, kami boleh kembali lagi Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada pangkuan dan pelukan kasih-Mu Tuhan, dan merasakan Tuhan kasih-Mu yang tiada terbatas, kasih-Mu yang mendatangkan damai sejahtera. Kami semua boleh berkata, kami hidup bukan hidup kami lagi, tetapi Yesus yang ada dalam kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.